Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, sesuai dengan bidangnya masing-masing di bidang pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yaitu merupakan informasi terkini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tanpa tes. Nah, di sini sampaikan bahwa honorer mengabdi minimal 5 tahun, jadi P3K, nggak perlu pakai tes lagi. Ingat Bapak Ibu ya, informasinya honorer mengabdi minimal 5 tahun, jadi P3K, nggak perlu pakai tes lagi. Ini informasi yang barusan dimuat oleh jpnet.com. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya kita penasaran ya, kira-kira apa isi informasi penting dari apa yang telah dimuat pada informasi ini sehingga dikatakan bahwa honorer yang telah mengabdi 5 tahun diangkat jadi P3K tanpa tes. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnet.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan nasib para honorer, yang mana dikatakan bahwa honorer yang sudah mengabdi 5 tahun itu diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang meminta pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB serta Badan Kepegawaian Negara segera mengangkat para tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Khusus bagi honorer dengan masa pengabdian 5 tahun ke atas, pengangkatan mereka menjadi P3K tidak perlu melalui tahapan seleksi lagi. Ini adalah usulan yang memang benar-benar disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang. Disampaikan bahwa kami berharap agar pemerintah komitlah dengan segera melakukan pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa ada seleksi atau tanpa ada tes lagi. Ini kata Junimar dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Selasa 14 November 2023. Junimar mengatakan, sebelumnya DPR dan pemerintah sudah melakukan satu kesepakatan awal di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah atau DM Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bahwa semua tenaga honorer harus diangkat jadi P3K. Ada notula dan ada rekamannya semua itu. Berarti ini adalah satu hal penting dan informasi penting yang mesti diwujud nyatakan, karena memang itu sudah satu kesepakatan sebelumnya bahwa pemerintah sudah sepakat dengan DPR RI bahwa para honorer itu diangkat menjadi ASN tanpa tes. Kami sepakati nggak ada tes. Kami kan sepakat itu dahulu nggak ada tes. Lah sekarang ini kok banyak tes, tahapan seleksi bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Ini kata anggota fraksi PDI Perjuangan itu. Dia juga meminta realisasi komitmen pemerintah atas kesepakatan melakukan audit, verifikasi, dan validasi data honorer di seluruh Indonesia dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, harus segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh honorer di Indonesia ini
menggunakan BPKP. Jangan ditunda-tunda. Setelah proses itu selesai, seluruh honorer yang datanya telah lulus verifikasi dan validasi harus langsung diangkat menjadi P3K. Itu aturannya, kata Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Junimar memandang penting segera melakukan verifikasi dan validasi data honorer di Indonesia, sebab saat ini banyak tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Namun kata dia, mereka tidak masuk daftar usulan pemerintah daerah atau Pemda untuk diangkat sebagai P3K. Hasil verifikasi dan audit ini nanti harus dibukakan ke publik. Jika tidak, praktik yang disebut sebagai mafia honorer itu akan terus terjadi. Nama tenaga honorer A bisa tiba-tiba diganti dengan B saat dilakukan pengangkatan P3K, katanya. Dia meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB dan BKN, agar menjalankan komitmen penyelesaian honorer di tanah air secara konsisten. Kemenpan itu harus jemput bola dengan masalah ini, termasuk bagaimana dengan nasib Satpol PP, belum lagi guru, tenaga kerja kesehatan, dan tenaga pendidikan, belum lagi tenaga honorer di Kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. Ini semua suara dari tenaga honorer, dan penyelesaian honorer melalui pengangkatan P3K ini kan masalah hidup. Jadi konsistenlah dengan komitmen. Ini kata Junimar dengan tegas menyampaikan kepada Menpan RB dan BKN terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Sebelumnya pada hari Senin 13 November, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat kerja bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Harboyo Dwi Putranto dengan agenda pembicaraan rancangan peraturan pemerintah dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam raker tersebut, Junimar Girsang mempertanyakan jumlah honorer sebanyak 2.357.092 orang atau 2,3 juta sekian yang sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian atau dari PPK. Jadi Junimar mengklaim di luar jumlah honorer yang sudah ber-SPTJM itu, masih banyak lagi honorer yang belum terdata di BKN. Dia mengaku punya data. Junimar mengatakan banyak honorer yang minta datanya didaftarkan ke database BKN, tetapi ditolak oleh pimpinan instansi tempat mereka bekerja. Junimar mengatakan biasanya itu terjadi di instansi daerah atau Pemda. Banyak honorer meminta didaftarkan, tetapi kepala daerah, kepala dinas nggak mau. Jadi saudara menteri dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya BPKP melakukan audit data, kata Junimar. Politikus berlatar belakang pengacara itu lantas mengatakan, selain ada mafia tanah, saat ini juga ada mafia tenaga honorer. Ini fakta di lapangan, Pak. Ini kata Junimar kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Itulah informasinya, Bapak Ibu. Semoga apa yang ditegaskan oleh anggota Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang bisa dipahami dan bisa ditindaklanjuti oleh Menpan RB dan BKN. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.